Yang pertama yaitu definisi BMT. Baitul Mal wa Tamwil atau disebut juga dengan BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sebuah konsep bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro yang bertujuan mengangkat derajat dan martabat, serta membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang tidak mampu. Secara bahasa, Baitul Mal memiliki makna rumah dana dan Baitul Tanwil berarti sebuah rumah usaha. Baitul Mal dikembangkan berdasarkan sebuah sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai dengan abad pertengahan perkembangan Islam. Secara sudut pandang etimologis, BMT adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas sangat khusus dalam menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Selanjutnya, prinsip dasar BMT. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, keterpaduan. Yang ketiga, kekeluargaan. Yang keempat, kebersamaan. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, profesionalisme. Dan yang terakhir, istiqomah. Kegiatan usaha BMT. Cara kerja dan perputaran dana BMT masih terlihat sangat sederhana. Pada awalnya, dana BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri, berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan simpanan sukarela. Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk biayai segala macam pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dan peralatannya, serta perangkat administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, tentu saja modal sangat perlu juga untuk menalangi pengeluaran biaya harian yang diperhitungkan secara bulanan. Biasa disebut dengan biaya operasional BMT. Selain modal dari para pendiri, modal dapat juga berasal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, kas masjid, baj, laj, dan lain sebagainya. Keberadaan BMT sebenarnya menjadi sebuah lembaga filantropi alternatif. Di samping sebagai lembaga amil zakat, infak, dan sedekah, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, eksistensinya diharapkan mampu menambah peran pengelolaan dana zakat infak dan sedekah yang belum tersentuh lembaga zakat. Diharapkan juga menambah peran distribusi kepada para pihak yang membutuhkan lebih merata. Kendala pengembangan BMT. Rendahnya kualitas SDM yang dimiliki oleh BMT menjadi faktor penting yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan sebuah lembaga BMT. Dan tidak adanya peraturan yang spesifik mengatur tentang BMT, selain dari kurangnya inovasi produk pada BMT dan kurangnya sosialisasi tentang BMT, merupakan isu paling penting yang menjadi sebuah perdebatan di kalangan para praktisi pada umumnya. BMT juga belum dilirik masyarakat dikarenakan masih kurangnya kreasi dan inovasi yang ditawarkan oleh pengelola. Dari hal inilah menjadi salah satu penyebab kurang dominannya BMT di lingkungan masyarakat. Strategi pengembangan BMT memiliki fungsi sosial sekaligus profit sebagai lembaga keuangan sehingga membutuhkan berbagai macam aturan yang bersifat spesifik dan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki BMT. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT selalu mendasarkan semua aktivitas dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar serta digunakan adalah sistem bagi hasil yang menuju pada konsep keadilan, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Sampai sejauh ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada aturan dan prinsip syariah. Pengembangan BMT dan meningkatkan penawaran produk dengan memperkenalkan eksistensi BMT di tengah masyarakat. Di samping itu, inovasi pada produk harus selalu dilakukan dengan mengkombinasikan produk-produk yang halal agar mampu bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya. BMT juga harus tetap melakukan evaluasi bersama untuk mencari peluang agar BMT tetap mampu eksis dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, pengertian dan tujuan koperasi syariah. Koperasi syariah atau lebih dikenal dengan nama KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Tujuan
koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip koperasi syariah. Prinsip koperasi syariah antara lain: yang pertama, kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua, manusia diberi kebebasan bermuamalah dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Yang keempat, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pembuatan sumber dana ekonomi pada sekelompok orang tertentu. Landasan koperasi syariah. Landasan koperasi syariah antara lain: 1. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, koperasi syariah berasaskan kekeluargaan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Yang ketiga, koperasi syariah berlandaskan syariah Islam dengan prinsip ta'awun dan takaful.